Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Blue Lock, yaitu chapter 327. Di mana secara garis besar, isi chapter dari minggu ini dan juga minggu kemarin hampir 100% sama. Alias masih dari satu chapter yang sama. Gampangnya cuy, minggu lalu adalah chapter 327 bagian yang pertama. Di mana manga itu terbit sebanyak 10 halaman saja. Lalu, minggu ini adalah lanjutannya, terbit sisa 10 halaman terakhir. Nah, karena sudah masuk bulan Desember, maka akan ada banyak hari libur dari manga sepak bola Blue Lock. Contohnya, minggu depan Blue Lock akan libur lagi. Jadi, gara-gara itulah, chapter yang paling terbarunya nanti baru ada lagi pada 2 minggu ke depan. So, jika sudah jelas, maka mari kita langsung mulai saja. Sederhananya, pada halaman pertama ini, kita pun langsung diperlihatkan dengan kemunculan dari Buratsuta pada layar kaca besar sambil berkata seperti ini kepada para pemain. Halo para jenius, kalian adalah 300 orang peserta terbaik di Jepang. Ditambah 1 orang peserta spesial yang kebetulan sudah aku pilih sendiri. Mulai dari sekarang, kalian akan melakukan ujian khusus untuk dapat bisa mengalahkan Blue Lock dan juga melampaui kehebatan dari para pemain Blue Lock. Dalam proses seleksi ini, aku akan memilih 2 orang pemain terbaik di Jepang. Serta aku akan menjadikan mereka sebagai penyerang terhebat di dunia. Jadi jika perhitunganku benar, 2 orang yang terpilih nanti akan ikut bertanding di dalam pertandingan final dari Tim Nasional Jepang U20. Lalu jika 2 orang itu sudah terpilih, maka kalian berdua akan mendapatkan dukungan penuh dari aku. Mulai dari dukungan finansial yang tak terbatas sampai dengan hal yang lainnya lagi. Bahkan, aku akan bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi profesional terhadap kontrak kalian dengan tim profesional lain di dunia. Dengan kata lain, aku berjanji kepada 2 orang yang sudah terpilih nanti, bahwa aku akan menjadikan kalian berdua sebagai 2 orang pemain bintang terbaik di dunia. Jika informasiku sudah jelas, maka mari kita mulai proses seleksi project baru dari Buratsuta, yaitu sebuah project besar yang disebut dengan Project Blue Lock Side B. Menariknya cuy, setelah Buratsuta sudah menyampaikan semua pengumumannya tersebut kepada para calon pemain Jepang, maka pintu yang ada di hadapan mereka itu kini otomatis langsung menjadi terbuka. Lalu tanpa pikir panjang, mereka pun langsung bergerak secepat kilat untuk dapat masuk ke dalam arena pelatihan. Di momen tersebutlah, Kira pun akhirnya mulai berkata kepada kita, "Hah, sialan, pria tua itu hanyalah versi KW super dari seorang Jinpachi ego. Sudah jelas, semua ucapan dia barusan hanyalah omong kosong belaka alias itu cuma angin surga. Karena faktanya, jika kami terpilih, maka kami akan dijadikan budak oleh tua bangka itu. Tapi meskipun begitu, aku tetap titik. Nah, di saat Kira belum selesai mengucapkan kalimatnya itu, tiba-tiba saja muncul 1 orang pemain lain di sampingnya yang memotong ucapan dari Kira sambil berkata seperti ini kepadanya. Sepertinya kau adalah salah satu pemain Blue Lock yang dulu sudah pernah gagal. Mendengar ucapan dari pria misterius itu, Kira pun otomatis kini seketika langsung menjawab. Hah? Apakah kau juga mantan pemain Blue Lock? Dia pun kembali membalasnya lagi. Tidak, aku bukan pemain Blue Lock. Aku adalah pemain baru yang dipanggil pulang oleh Buratsuta. Namaku adalah Haneru Shindo. Aku pemain dari tim profesional yang ada di Liga Belanda. Tujuanku pulang sekarang hanya satu, yaitu untuk bisa bermain di dalam tim nasional Jepang bersama dengan kalian. Ngomong-ngomong, senang bertemu denganmu, wahai harta nasional Jepang alias Kira Ryosuke. Nah, di saat mereka sudah selesai berkenalan, maka mereka pun kini mulai saling bertanya. Di satu sisi, Kira bertanya kepada Shindo, yaitu Shindo ada pada tim mana? Lalu, setelah mendapatkan jawaban dari Shindo, Kira pun kini baru sadar bahwa Shindo dan juga Kira ternyata dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama, yaitu kelompok A. Gara-gara itu, mereka pun kini langsung berlari dengan cepat untuk dapat masuk ke dalam ruangan yang kebetulan sudah ditentukan oleh Buratsuta. Di momen inilah, Kira pun otomatis langsung menjadi terkejut. Karena ketika Kira sudah masuk ke dalam ruangan tersebut, ternyata tepat di tengah ruangan itu, Kira pun justru malah melihat kemunculan dari Seishiro Nagi yang kebetulan saat ini sedang duduk di tengah ruangan itu sendirian. Menyaksikan kemunculan dari Kira dan juga Shindo, Nagi pun kini seketika langsung menoleh sambil berkata kepada mereka berdua. Hei, selamat datang. Menarik ya, setelah mereka bertiga sekarang sudah bertemu, Kira pun segera bertanya kepada Nagi. Nagi, kenapa kamu ada di sini?
Hal yang sama pun juga ditanyakan oleh Shindo yang ada di sampingnya. Hah? Kamu kan pemain dengan ranking tertinggi di dalam Blue Lock. Kenapa kamu tiba-tiba malah tersingkir dan ada di dalam proses seleksi baru lagi? Ditambah, kenapa kamu bisa tiba di sini duluan, padahal kita baru saja mulai? Sayangnya, belum sempat Nagi bisa menjawab semua pertanyaan dari Shindo dan juga dari Kira barusan. Maka di saat yang bersamaan itu, peluit atau alarm tanda dimulainya proses ujian tahap yang pertama kini akhirnya seketika langsung dibunyikan. Gara-gara itu, para pemain yang ada di dalam kelompok A kini akhirnya langsung berganti pakaian. Serta mereka pun kini sudah bersiap untuk dapat melakukan proses seleksi pertama mereka. Nah, supaya lebih jelas, maka silahkan kalian lihat sendiri siapa sajakah 13 orang pemain pilihan yang ada di dalam kelompok pertama ini. Secara umum, para pemain lainnya sama sekali tidak jelas. Namun, ada satu orang yang menarik perhatian kita selain Nagi, Kira, dan juga Shindo. Yaitu, dia adalah Hajime Nishioka alias Messi dari Aomori. Namun, sebelum semuanya sempat dimulai, Kira pun menyempatkan diri untuk kembali bertanya kepada Nagi lagi. Nagi, tadi kamu belum menjawab pertanyaanku. Yaitu, kenapa kamu ada di tempat ini bersama dengan kami? Mendengar pertanyaan itu dari Kira, Nagi pun kini seketika langsung menjawabnya. Kau ini terlalu kasar ya. Tiba-tiba bertanya seperti itu, seakan nadamu itu meledekku. Padahal kita baru saja bertemu. Lalu Kira pun kembali membalasnya. Tidak, bukan itu maksudku. Aku minta maaf jika kamu tersinggung. Tapi jujur saja, aku sangat penasaran dan juga ingin tahu. Apakah motif darimu dan kenapa kamu berniat untuk dapat bisa menghancurkan Isagi Yoichi sama seperti kami? Karena jika kamu menanyakan hal yang sama kepadaku, maka aku pun tanpa ragu akan menjawabnya sejak awal. Tujuanku bergabung ke dalam Blue Lock Set B ini hanya ada satu, yaitu untuk bisa menghancurkan dan juga mengalahkan si brengsek Isagi Yoichi. Jujur saja, aku sangat benci kepadanya. Aku benci kepadanya lebih dari apapun. Nah, di momen inilah, Buratsuta pun kembali muncul di layar sambil memberikan perintahnya kepada para pemain. Sudah. Para jenius, kini waktunya dimulai. Ujian seleksi pertama ini disebut dengan ujian sangkar burung. Aturannya sangat simpel. Para pemain diminta untuk memilih satu orang partner saja, dan 2 orang itu akan menjadi burungnya. Sedangkan 11 orang lainnya akan menjadi sangkarnya. Mereka akan membuat formasi lingkaran dan dengan begitu ujian pun akan dimulai. Gampangnya begini cuy, ujian pertama adalah rondo game. 11 orang akan saling mengoper kepada satu sama lain dan tidak membiarkan 2 orang burung itu bisa mencuri bola. Jika 2 burung terakhir berhasil mencuri bola, maka mereka lah yang akan menang dan waktunya hanya 136 detik. Atau jika 2 orang pemain terakhir berhasil mencuri bola, maka mereka berdua lah yang akan lolos menuju ke tahap yang berikutnya. Nah, supaya lebih menarik, aku akan memilih Nagi sebagai burung yang pertamanya. Jadi, Nagi, pilihlah satu orang lain lagi untuk dapat bisa bertarung bersama denganmu. Mendengar ucapan itu dari Buratsuta, aura hitam dari tubuh Nagi kini otomatis langsung menjadi keluar. Serta tanpa menunggu lama, Nagi pun kini akhirnya mulai berkata kepada kita. Baiklah, aku sudah lama tidak merasakan perasaan seperti ini. Jadi, kalau begitu mari kita mulai. Aku adalah orang yang tumbuh dan juga berkembang di dalam Blue Lock bersama dengan Isagi. Dengan begitu, maka orang yang akan aku pilih untuk bisa menjadi partner haruslah orang yang memiliki perasaan sama kepada Isagi Yoichi. Yang artinya, salah satu orang yang pantas untuk dapat menjadi partner baruku saat ini, dia adalah Ryosuke Kira. Melihat semua itu di depan matanya dan juga melihat proses seleksi tahap pertama ini sudah dimulai, Shindo pun kini seketika hanya tersenyum sambil berkata kepada Nagi. Baiklah, kalau begitu ini akan menjadi semakin seru. Nah, mulai dari sanalah, Shin pun kini sedikit bergeser menuju ke dalam sudut pandang dari Isagi Yoichi lagi. Di mana pada gambar tersebut, Isagi pun nampak sedang beristirahat sendirian di dalam ruang ganti setelah pertandingan melawan timnas Nigeria selesai. Lalu tidak lama berselang, Ego pun kini seketika langsung datang untuk bisa menghampirinya sambil berkata seperti ini kepada Isagi. Oi, Isagi, apakah kau punya waktu sebentar? Aku ingin bicara 4 mata denganmu. Dan aku harap ini akan menjadi perbincangan rahasia kita. Mendengar ucapan itu dari Jinpachi Ego, Isagi pun kini seketika hanya menoleh tanpa mengucapkan satu patah kata pun.
Sementara itu di sisi lainnya, narator dari manga Blue Lock ini kini akhirnya seketika langsung menambahkan, yaitu apakah hal penting dan juga mendadak yang ingin dibicarakan oleh Jinpachi Ego? Apakah ini tentang pertandingan selanjutnya melawan tim nasional Perancis atau ini tentang hal yang lainnya lagi?